kalau yang halaman ini udah Ustaz. Aywa. Nah, kalau udah kita bisa Sekarang 151. Nah, baik. Nah, saya dibaca itu. Oke, anak sebutin i'rab misalnya. Nah, ya langsung i'rab. Tidak masalah mau baca juga, tidak masalah toh. Taib, taib. Nah, sebenarnya boleh dia mubtada jika wawunya di sini adalah wawu di awal kata istinafiyah gitu. Atau ibtidaiyah. Ayo. Nah, memang di sini ini memang pilihan sebenarnya. Kalau gini-gini nih pokoknya setelah titik, setelah koma itu ada wawu, ini pilihannya. Bisa istinafiyah, bisa atof. Kebanyakannya itu dia tuh atof. Kalau yang koma ya koma, titik itu baru. Kalau koma kayak gini, wawunya itu kebanyakannya atof. Nah, kalau titik itu baru. Jadi kita bisa bilang iya, betul sekali. Atofnya ke fadlu. Makanya baca nanti gimana kalau dia atof? Iya, karena fadlu di depannya. Toib. Nah, sudah kita itu kan kalau yang fadlu itu kan dia enggak ma'rifat gitu. Bukan ma'rifat ke siang. Ayo, menarik sekali. Naam. Nah, kenapa dia fadlu ini bisa ma'rifat? Kenapa? Karena atau ke siang. Iya. Kurang tepat alasannya itu. Kurang tepat. Karena badal. Bukan badal. Nah, pokoknya ini kembali dulu. Ini kan sebenarnya kita tidak bahas huruf atof ya, karena nanti atofnya. Nah, sebenarnya dia ini ma'rifah kata fadlu ini karena mudhafun mudhafilnya ke siam. Ya, gitu dia. Nah, gitu ya, gitu jawabannya. Makanya ma'rifah di sini. Nah, oke, kita katakan al-hikmah mubtada. Terus khabarnya mana? Nah, khabar apa nih? Khabar min masru'iyah saja. Ayo. Apa? Jar majrur saja. Iya. Jar majrur ini apa? Ada namanya lagi? Pembagian dari jar majrur itu apa? Ada namanya. Khabar apa? Khabar. Dengan jumlah. Ayo, sibhul jumlah. Sibhul jumlah ada dua. Dzaraf, jar majrur. Kalau jumlah ada dua juga, fi'liyah, ismiyah. Nah, toib itu udah benar sekali. 6, toib. Selain dari sini ya, adakah di sini i'rabnya mubtada apa namanya selain itu mubtada khabar terus maf'ul bihi terus nah apa tuh? Nah, maf'ul bihi dari saum. Fa'ilnya berarti fa'ilnya spesifik sama saja. Fa'ilnya kembali ke hikmah. Bukan. Kalau dia katakan maf'ulun bihi bukan ini dia i'rabnya itu sebenarnya di sini mudhafun ilaih. Iya, bukan. Kenapa maksudnya nih kita nih. Kenapa
kita apa untuk mi'rab di sini i'rabnya dia maf'ul bih. Kenapa? Karena harus ada fiilnya, harus ada fa'ilnya kan gitu. Nah, Oh iya. nah gitu kan kalau maf'ul bih itu kan harus ada fiil, fiilnya harus ma'lum lagi. Nah, Oh, saum itu dia ini ya apa? Tim ini itu ya. apa? Dalam nahwu, dalam sorof, tasawuf, Apa? Saum itu sauman apa namanya? apa dalam sorof? Iya, masdar. Sahih. Masdar. Dia itu masdar. Nah, kita lanjut. Tapi ada irob yang lain saja. Sebenarnya i'rab ini mudhof ilaih sebenarnya dia nih. Ya. Nah, baik, lanjut. Yang sudah dipelajari itu nggak ada tadi ya. Nah, belum. Nah, baik. Nanti kita tambah lagi, kita ulang dulu, murojaah dulu ya. Tentukan mana fa'ilnya, maf'ulun bihi, terus apakah lagi kemarin, kana dan sahabatnya. Baik. Itu. Nanti Rasulullah Nah, Kola fi'il baik. hanya an-nabi man koma fi'il hanya man Naam, ini juga udah ya. Tapi ini udah nih. Udah nih. Ya, sahih. Udah ini. Yang kita bahas kemarin. Ada kata gufiru kalau ada salah. Nah, betul. Ini udah. Taib. Nah, yang halaman 163 setelah kata yang di bawahnya ma taqaddama min dzambi. Ini sudah nih hadis ini udah kita bahas. Taib. Nah, hadisnya langsung ya udah. nah, Ininya belum paragrafnya. i'rabnya begitu. Belum. Bukan kalau ini pengulangan hadis yang kemarin aja kayaknya. Kalau apa paragrafnya belum. Nah, kemarin kan i'rabnya apa? Ke i'rab yang hadis aja benar. Nah, taib. Yallah. Jadi i'rab aja atau bagaimana? Nah, i'rabnya yang bawah ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam nah. Karena Rasulullah anna dia qala fi'il akhirnya an-nabi kalau yang seperti Nah, ijtanabat tidak taib. Nah, ini apa bacanya ya? Ini bacanya apa dulu nih? Nah, sebelum ke situ jangan dulu kalau supaya mudah itu ini salah satu cara baca kitab itu tentuin dulu ini nih isim, fiil apa huruf. Nah, itu dulu. Nah, coba tentuin ini isim fiil huruf. Ini kata isim fiil huruf. Apa? Aiwa. Kalau fiil apa? Maksudnya fiil apa maksudnya? Apakah madi, amar, mudhari'? Nah, kalau mati ada dua lagi, dia maklum apa majhul. Nah, itu. Kayaknya dia kayaknya maklum. Aiyah. Baik, kalau baca maklumnya gimana? Silakan. Aiyah. Baik. Nah, kalau dia maklum artinya fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berarti dia kan maklum kan fa'il. Kalau berarti cerita yang mana berarti pasti saja. Berarti kembali ke nah. Kabair. Kabair. Nah. Nah, apa nih? Nah, Nah, ini misalnya nih. Nah, ini tekniknya lagi.
kita udah tahu ini fiil tadi fiil ma'lum. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah fiil ini nih butuh maf'ul apa tidak? Fiil ini butuh maf'ul apa tidak? Nah, menurut antum nih, kan udah belajar sorof. Ini fiil butuh maf'ul enggak? Nah, gitu. Menjauhi butuh ya. Hah? Butuh. Taib. Hah? Butuh Ustaz. Butuh. Taib. Nah, artinya bacanya apa? Kata setelahnya fiil ini. Kabairo. Nah, iya. Pertanyaannya, mana fa'ilnya? Kayaknya pasti muannas. Yang mana? Mu'annas kan? Nah, iya kan. Ta'anis sukun kan? Ini punya tanda di akhir. Nah, Kunna itu Ustaz. apa? Kunna ya. Kunna Ustaz. Taib. Menarik. Hunna di sini kembali kemana lagi? Nah, pertanyaannya, ini fiilnya menunjukkan jama, musanna apa mufrad? Jama. Yang mana Ustaz? Fiilnya. Fiilnya. Kayaknya mufrad Ustaz. Apa? Mufrad ya. Iya. Masa mufrad kembali ke jama? Iya. Nah, artinya apa nih? Apa nih? Teorinya nih salah apa benar? Nah, gitu. Teorinya. Nah, gitu dia. Harus sama dia. Kalau jama gitu kembalinya ke tempat itu jama. Sedangkan ini mufrad. Masa mufrad ke jama kan tidak mungkin. Dai. Berarti ke Dai. Nah, ini dia. Dai. Nah. Ya? Nah, kalau ndak ada artinya kita nih salah. Salah apanya? Salah meng-i'rab dia namanya. Artinya al-kabair ini bukan maf'ulun bihi. Begitu juga ini fi'il bukan fi'il yang maklum. Nah, gitu caranya. Ini baru nyambung kok nanti. Insyaallah. Nyambung dia. Terus apa fi'ilnya di sini Ustaz? Fi'ilnya di sini itu fi'il majhul. Bukan maklum. Kalau maklum nanti fa'il. Kita cari fa'il. Kan fi'il sama fa'il kan harus sama. Nah, pertanyaannya, mana fi'il yang sama dengan isim yang sama dengan sini yang kembali ke depan? Kan domirnya hiya nanti, betul? Kan maklum di sini kan domirnya hiya menyimpan, betul? Iya betul. Nah, kan kita harus cari fa'ilnya. Nah, kita udah bahas kemarin apa kaidah fa'il. Fa'il itu harus sama jenis. Dan mungkin hunna ya jama, nggak bisa. Nah, makanya terus gimana dong? Nah, itu tadi Anda bilang tadi ini nih kurang tepat al-kabair di i'rab maf'ulun bihi. Terus di i'rab apa? Di i'rab naibul fa'il al-kabair ini. Oh, artinya fiilnya majhul bukan ma'lum. Iya, ini dia. Nah, ini salah. Makanya bagus sekali caranya tadi, cuman di awal udah mulai salah nentuin. Nah, makanya ini memang perhatikan betul ini. Apalagi gundul ini fiil dibaca apa? Maklum apa majul. Nah, seterusnya. Nah, ini bacanya ini kan ijtanaba. Kalau dibaca majul ujutuniba.
Ya tanya pas tukun uju tuni bats, atau kalau mau lanjut dengan ada alif lam di depan dengan itu sakinah uju tuni batil. Iya, ini iram nebul fa'il sebenarnya. Oke, ketemu tuh. Nah iya, jadi terjemahannya itu Pak Ida ya sini selama al-kabairu dosa-dosa besar ujutuniba dihindari, bukan menghindari. Beda itu. Kalau menghindari dosa-dosa besar kita harus cari siapa yang menghindari. Nah gitu. Ini dia. Ustaz, berarti kalau naibul fa'il itu yang diterjemahin naibul fa'il itu tadi. Iya, boleh fiilnya dulu, boleh. Ya, boleh bebas dia, bebas. Boleh juga begini. Selama dihindari dosa-dosa besar itu nyambung, enggak masalah. Kayak fiil menterjemahkan fiil fa'il. Saya menghindar. Nah, saya ini fa'il, menghindar fiil. Boleh juga menghindar saya. Nah, ini boleh juga. Sama juga di sini. Dosa-dosa besar dihindari, boleh juga dihindari dosa-dosa besar. Nah ini itu dia. Makanya memang bagus nih. Caranya itu memang dirangkum dulu. Nah karena itu kalau fa'il, apalagi dia nih fi'il begini konsepnya, harus cari fa'il kalau dia maklum. Nah kalau ndak ada, ini kemungkinan besar ini lain. Nah gitu. Nah semoga bermanfaat. Gitu ya. Nah gitu dia. Ayo. Nah sebenarnya nih ada yang kelewat nih i'rabnya. Kita udah belajar kana, maf'ulun bihi, fa'il. Apalagi kita belajar kemarin 3 ini kan, betul? Nah iya, ayo tambahan mubtada khabar ya 4 ya. Harus dicatat kita nih supaya dari panah 4 insyaallah. Nah, ini masih ada dari 4 kaidah ini ada di sini. Itu yang hunna pasti itu ya. Hah? Hunna itu baunya hunna. Hunna. Ya, kenapa hunna? Apa i'rabnya hunna gitu dulu? Hunna itu pas kayaknya dia sebagai hunna fi'il apa maf'ulun bihi apa fa'il. Ayo, nah perhatikan baina nih. Baina ini isim fil huruf. Baina. Kalau huruf nggak mungkin kan nyambung sama itu. Tapi fi'il. Nah, toyib. Nah, kalau fi'il yang berapa huruf ini? Kalau fi'il. Kan ada 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya baina nih fi'il yang berapa huruf? Kalau kita katakan dia fi'il baina. Nah, gitu cara menalahnya. Ini apa ya? Isim fil huruf. Ini dulu cara. Makanya anak tuh ngajarin cara membaca kita mengi'rab itu harus berurut dulu. Tentuin ini isim fil huruf. Kalau isim dudukin dulu lagi. Kalau fi'il dudukin lagi, kalau huruf dudukin lagi. Kan ini mempengaruhi. Inilah namanya nahwu itu. Inilah namanya jabatulil ilmu sharaf. Nah, gitu. Tayyib. Pertanyaannya ini fi'il yang berapa huruf nih? 3, 4, 5, 6. Baina ini. Tayyib. Apa wazannya? Ada ndak wazan yang 3 huruf yang tengahnya sukun? Kan bayi, kayak mati itu kan? Nah. Ada ndak? Nah, ndak ada. Artinya ini bukan fi'il. Apa? Tayyib. Ini ini nih sebenarnya dzaraf. Nah, dzaraf makan namanya ini. Pokoknya baina. Dia nggak masuk ini, nggak masuk yang 3 bagian. Ayo, ini menarik pertanyaan Namgi. Memang di sana itu memang ada akwal. Dzaraf itu termasuk pembagian dari kalimah. Jadi apa? Isim fil huruf dzaraf. Memang ini anak dulu ikut daurah masalah ini ya. Ini tapi penguatnya ini tidak kuat. Bahwa dzaraf itu termasuk
tambahan dari pembagian kata begitu. Kadang dulu pernah dengar dari Ustadz Ana dulu daurah nahu ya, khusus nahu, kitab Alimah Suyuti kalau nggak salah dulu di Surabaya, di STAI dulu. Pengajarnya itu doktor nahu dari Jember, Ustadz siapa Ustadz itu, pokoknya dokter yang di Ustadz dari Jember itu, nah lupa Ustadz Abu Kunaiza. Abu Nis Apa? Kunaiza. Nah, beliau bilang kitab-kitabnya tuh hilang, jadi penguat itu udah ada. Nah, gitulah. Ada kok dulu videonya, di videonya channelnya beliau kalau nggak salah, daurah masalah gitu. Nah, itu dia. Nah, ringkasnya adalah bain ini dzaraf. Dia bukan huruf dan dia juga bukan isim. Dia juga bukan fiil. Nah, ini memang dihafal-hafal gitu. Karena ingat ya, coba kalau kita running sedikit, fiil yang 3 huruf itu ndak ada yang huruf tengahnya itu sukun, ndak ada. Iya kan, kalau ndak faula ya faila atau faula, kalau majul fuila. Ada ndak yang sukun, ndak ada. Maksudnya fiil ya. Kalau masdar baru ada fa'alan, fi'ilan, fu'ul, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan dia apa namanya, tadi ya bantahan tadi lah, itu baina ini bukan fiil. Nah, terus apa? Dia dzaraf. Baik. Jadi sunahnya ini apa? Ya gitu. Nah, apa? Sunahnya apa? Baik, baina dzaraf, setelah dzaraf ini mudhaf ilaih huna ini sebenarnya mudhafun ilaih. Kamu dapat yang lain. Nah, nanti kita belajar juga apa saja contoh-contoh mudhaf ilaih. Nah, kita lancarin dulu. Nah, sebelum kita nih belum tambah materi, kita tambah nanti. Nah, ini masih ada di sini yang kita belum bedah. Kalau ndak mubtada khobar udah kita lihat, fa'il, maf'ul bih, kanan dan sahabat. Nah, apa? Yang akurat tuh. Mukaffirat. Mukaffirat. Aywa, Mukaffirat ini bentuknya kayak muannas salim tuh. Aywa. Nah, terus apa nih? Nah, terus apa? Nah, terus apa? Baik. Nah, ulang lagi. Menurut antum nih, mukafirun nih masuk ke dia apa? Apakah maf'ul bihi? Apakah dia fi'il fa'il? Apakah dia kana dan sahabatnya? Kaidah kana dan sahabatnya? Apakah dia mubtada khobar? Menurut antum. Nah, kalau antum nentuin, nah kita bahas. Nah, fa'il. Toy, kalau dia fa'il, mana fi'ilnya? Ya, dia fi'il. Mungkin kalau dia fi'il nggak ada fa'il. Iya. Toy, gitu. Pasti. Nah, baik. Kalau dia fiil, nah mungkin fiil juga kan, tidak ada fiil kayak gini modelnya juga tidak ada. Nah, artinya dua kemungkinan, apakah dia huruf apa isim? Iya, pasti isim. Baik. Nah, apa nih? Baik. Nah, ya, baik. Kan kita lupa kata as-sholawat di awal. Itu tuh kan apa i'rabnya? Mubtada. Oh, salah. Iya kan, jangan lupa. Karena bacaan tadi kan as-sholawat tuh bacanya. Nah Nah, ini. Kira ini sebagai naat itu.
Iya, naatnya adalah khomsu as-sholawat, man'utnya bukan naat, dia bukan, kebalik ini. Jadi naat di depan, man'ut di belakang. Namanya harus dibedain. Di sana tuh ini insya Allah belajar naat. Mana naat? Apa kata pertama, kata kedua? Naat itu naat itu kata kedua, bukan kata pertama. Jadi Ini nama ternyata mubtada itu bisa dari jenis naat masuk kita ya. iya boleh. Boleh. Oh, anak kira itu harus dia top satu alif lam di awal. Kayak tadi anak lewat aja sih kayaknya bukan. Dia kan masuk kan? Apa kaidah mubtada kemarin isi ma'rifah. Loh. Ya, istilah ma'rifat. Alif lam jelas isi ma'rifah. Di awal kata. Bagi begitu. Oh, berarti ini sebagai khobar. Iya, sama kan jama-jama kan kemarin kaidah mubtada khobar. Sama jenis, Oh, iya. sama bilangannya. Bilangan. Nah, ini konsepnya. Oh, ini kejauhan kan. Khobarnya jadi Ayo. kejauhan. Ayo, nah ini. Nah, karena yang kayak gini harus jelinya. Nah, ya harus gitu. Apa namanya? Ini penting, anak sekarang sering nyampe. Jadi kalau udah di kitab itu naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu sama i'rabnya dengan fa'il. Yang membedakannya adalah apa? Fi'ilnya itu kalau ma'lum fa'il, kalau majhul. Nah, kalau dia majhul maka dia naibul fa'il. Gitu saja letaknya. Nah, jadi pertanyaan besar itu gimana konsepnya dia dalam kalimat. Pokoknya baca kitab itu kemungkinan mana yang lebih tepat gitu. Kan di sini kan al-kabairu kan naibul fa'il. Pertanyaannya bisa enggak dia jadi fa'il gitu. Nah gitu. Bisa enggak? Atau al-kabair bisa enggak maf'ulun bihi? Bisanya kalau nah terus kalau gitu gimana? Ya dudukan dulu apa? Ya, al-kabair. Kabair ini bisa jadi fa'il. Kalau jadi fa'il dia terjemahannya juga repot. Kenapa? Kita akan mencari fa'il, bingung mana fa'ilnya. Kalau dia jadi maf'ulun bihi juga bingung mana fa'ilnya. Karena antum bingung tadi, anak juga bingung kalau antum bilang begitu. Sedangkan anak tuh bacanya ini baca fi'il majhul, madi majhul dan naibul fa'il. Nah gitu. Nah, itu. Nah, kaidah naibul fa'il sama, harus sama-sama jenis. Maka di sini sama jenis. Kabair ini dihukumi muannas. Nah, taib itu dia. Harus sama jenis. Nah, terus fiilnya itu tetap satu ya. Ingat fiilnya itu tetap satu. Ya. Fiilnya tetap satu. Ya, ini penting sekali. Mirip dengan fa'il. Nah, nah, baik. Nah, dibaca. Ada mubtada. Nah, Kabarnya itu arti yang bagus. ayo, ini bacanya apa? Kalau dia khobar, ini betul ya, betul. Nah, taib. Taib. Kalau fiil, nah cari mana fa'ilnya. Atau mungkin nih bukan waroda bacanya, tapi dibaca yang majhul. Nah, ini kemungkinan seperti ini.
memang diperhatikan. Nah, pertanyaannya adalah ini bacanya apa? Betul enggak waroda atau mungkin bacanya majhul wurida? Jadi kalau majhul dia Mungkin enggak? Pertanyaan ini mungkin enggak atau mungkin enggak? enggak Nah, mungkin. artinya dia fi'il apa? Maklum apa majhul? Maklum. Nah, pertanyaan kalau maklum mana fa'ilnya? Kalau fi'il itu harus ada fa'il dia. Beda dengan yang kana ya, karena itu dia butuh isim. Kalau selain dari itu, apa? Akhiruhu huwa. Iya, kembali ke mana huwa? Kembali ya. Kembalinya ke atas ya, ke farlu kan? Hah? Ke farlu yang atas bukan? Ini menarik ya. Menarik. Ini salah satu tips lagi lah. Nah, perhatikan. Tayyib. Ya. Kalau Ramadan, misalnya Ramadan jadi fa'il. Karena barodan ini fi'il maklum. Jadi apa? Datang Ramadan. Nah, berarti ini keutamaan siang ya. Iya, keutamaan siam betul. Keutamaan siam puasa gitu. Gitu jemaahnya kan Ramadan fa'il katanya. Telah datang keutamaan puasa bulan. Gitu jemaahnya harus konsisten kita. Nah, Islan. Nah, gitu. Iya. Konsekuensinya gitu kalau katakan Ramadan fa'il. Harus dijadikan fa'il. Yang artinya datang ini Ramadan. Telah datang Ramadan. Ya, fi ini kalau mau terjemahkan di juga pada keutamaan puasa bulan. No, kayak gitu nanti. Nah, gimana ya ini ya fa'il? Ayo, Taib. Nah, ini menarik. Waroda ini fi'ilnya malum. Taib. Ini perhatikan kalau ada ma, setelahnya itu ada fi'il. Nama ini nih jadi fa'il. Ini salah satu. Jangan lupa ma ini isim loh. Kan ini ba'du sebagian. Ya, yang datang. Yang datang di sini apa? Yangnya apa Ramadannya? Ramadan. Hah? Yang datang? Iya. Jadi Ramadan. Ramadan. Nah, makanya tadi kalau antum Ramadan jadi fa'il, jadi terjemahannya ini beberapa makan yang terjemahannya ma mausul, isi mausul. Yang datang Ramadan pada keutamaan bulan. Gitu terjemahannya. Betul enggak terjemahan itu? Itu. Kalau Ramadan jadi fa'il, harus jadi terjemahannya di fa'il, dia tetap harus di fa'il. Kalau anak sebagaimana jelaskan tadi, waroda ini dia fi'il ma'lum ya menyimpan domir huwanya kembali ke ma inilah fa'ilnya, bukan Ramadannya. Jadi iya, makanya anak tadi kirain antum menangkap siapa yang datang gitu, yangnya apa Ramadannya. Nah, antum jawab Ramadan, makanya anak ulang yangnya itu. Iya, maknya itu kan makan di sini mana diterjemahkan yang. Jadi huwa kembali ke ma. Nah, ini dia. Ini polanya seperti ini gitu Ustaz ya. Iya. Pokoknya
ma fi'il berarti ma-nya sebagai fa'il. Iya, betul sekali. Ini itu pertama. Sebenarnya nanti ini boleh dua i'rab dia nih. Ini juga nih namanya silatul mausul. Ma ini ma mausul. Oh, yang arti di mubtada itu ada masalah apa yang Iya. Pokoknya isi mausul. Karena ini salah satu isi mausul yang bisa apa namanya bahasanya itu lebih umum daripada alladzi sama allati. Pokoknya mausul alladzi. Kalau itu mah harus sama jenisnya dan bilangannya. Kalau mani bebas. Lebih umum lagi dia pemakaiannya. Nah, boleh dua i'rab itu dia nih. Nah, ini penting sekali diingat-ingat nih konsep ini. Nah, kalau ndak ada di depannya itu fa'il yang mungkin jadi fa'il, artinya nih sebelum fi'il ini. Nah, ini salah satu tekniknya. Oh, iya. Nah, oh, iya. Selain dari itu ada lagi kaidah. Nah, kalau iluhu i'rabun. i'rabnya Ini kita jadi itu coba mubtada lagi. iya. Ya, betul. Mubtada. Mana khobarnya? Pasti i'rabun. Iya ya, betul sekali. Nah, ketikan ini ya. Kalau mau atof, kalau di atof ini atof kemana? Mungkin antum punya bayangan. Ini sering-sering lah materi lain. Kenapa? Atopnya ke keutamaan dan keutamaannya banyak. Nah, Tempat anak cari yang berarti harus yang marfu ya. Berarti ada atau badu sudah. nah, betul sekali. Ke situ. Badu sudah. Betul. Betul sekali itu. Nah, kembali ke situ. Nah, jadi ba'du ini sampai seluruh setelahnya. Semuanya kalimat mawaroda fi fadli siyami syahri ramadhan. Iya, gitu ya. Baik. Mana tadi? Nah. Toy nomor 2 baca silakan. Nah, ini sudah ya, ini sudah lewat ini. Jadi hikmah ini mubtada. Nah, toy. Setelahnya, titik 2 nih. Apa bacanya ini? Kalau Allahu, kalau al-fi'il Allahu fa'il. Betul sekali. Nah, tafsirullah. Nah, ini maf'ulun bihnya as-sauma. Tayyib. Itu ada lagi ya. Aman. Hukmi. Nah, ini menarik. Nah, ayo ya. Nah, ini menarik nih. Tulisan 3 huruf ini rawan untuk orang keliru dalam baca. Tekniknya itu hukum, terjemahnya hukum kan, betul? Naam. Tahu ndak artinya adidah? Adidah itu bukan tadi apa? Adidah. Nah, tahu ndak artinya adidah itu apa? Nah, adidah itu bermacam-macam.
Jadi terjemahnya nanti apa? Hukum yang bermacam-macam. yang Mm-mm. Jadi tahu artinya syariah? Nah, coba diterjemahkan dulu nih. Pakai bahasa hukum ya. Allah Allah mensyariatkan puasa untuk hukum apa? Baik. Untuk hukum. Nah, di sini di sini antum terjemahkan apa? Menurut antum dulu lah. Yang untuk puasa itu ya? Nah, coba Allah mensyariatkan Puasa untuk hukum nggak nyambung. nah, ini dia. Salah baca tadi sebenarnya. Makanya anak suruh terjemahan. Nah, terus bacanya apa nih? Ini namanya jamak dari kata hikmah. Ini nih bacanya lihikami bukan lihukmi. Nah, ini dia. Bukan lihukmin tuh bukan. Lihikami, hikmah jamaknya hikam. Nah, makanya antum pas terjemahan susah sekali karena pakai bahasa hukum, maksudnya hukum-hukum gitu. Nah, ini nih hikmah. Jadi terjemahnya apa? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Nah, ini juga. Suatu saat nanti bisa nanti. Jadi lam di sini nih namanya lam sababiyah, penyebab. Yang artinya karena. Ini ilmu lanjutan, makanya saran jangan malas untuk belajar nahwu. Lam di sini tuh lam sababiyah namanya, bukan lam huruf jar. Tuh beda tuh dua terjemahan itu. Sababiyah sama jar. Kalau jar ya untuk milik. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Ini kalau huruf jarnya. Kalau dia sebabnya gimana? Karena hikmah-hikmah yang banyak. Adida nih Itu bisa aku tuh bermacam. Nah, tahu cara lam itu asal lam itu ada ini ya tuh. Maksudnya kalau kita membedakan lam salawiyah, lam kepemilikan gitu. Caranya pertama itu cara pertama itu sebelum itu ada perbuatan. Ada perbuatan. Ada perbuatan. Sebenarnya perbuatan nih Allah nih berbuat di sini syariah. Mensyariatkan. Nah, kalau ada perbuatan ada namanya akibat. Ini sebenarnya juga nanti namanya maf'uli ajlih. Sebab Allah mensyariatkan apa? Nah, karena hikmah-hikmah yang bermacam-macam. Jadi hikmahnya puasa itu apa namanya? Allah mensyariatkan puasa itu karena hikmah-hikmah yang bermacam-macam. Dan ini lanjut lagi keutamaan yang banyak. Nah gitu. Nah ini kan menarik. Itu sudah alasan. Yang kedua kita biasa, makanya kita tuh bukan biasa, karena biasa dengan kitab para ulama tuh, jadi kerasa menerjemahkan kerasa. Ini tidak mungkin huruf jar ini, ini. Makanya dari tadi bisa ngelihat saja langsung karena udah biasa. Makanya biasa ini penting, bertahun-tahun membiasakan. Nanti kerasa ini mungkin ada huruf jar, mungkin ada ini. Nah ini biasa dulu. Terus baca kitab sampai bagus.
kebiasaan nanti. Nah ini tidak. Nah ini juga. Udah selesai. Toib. 6. Selanjutnya dibaca lagi nomor 1 langsung. Ini fawaidul katsirah ini nanti nama nul sebenarnya nih. Famil dalika juga nih nanti. Ini jar majrur. Nah, toib silakan. Lanjut lagi. Nah, apa? Apa dibacanya ini? Nah, kita pengen bacanya. Apa? Itu tabiruha dan ituha. Hai. Ulang lagi. Oh ini. Berarti ini sudah tabiruha itu ini. Maf'ulunnya ha, terus pakainya kembali ke anak. Ini nggak mungkin. Nah, silakan dulu. Nah, nanti kita tanya. Nah, kalau udah siap ditanya kita tanya. Nah, kita kasih 1 menit mengirob dulu. Nah, 56 sampai 57. Nah, ya ini dia sudah 50 mudah pun nilai atau turun di. Nah, ada cara membedakan itu. Nah, makanya pertama dudukin dulu. Caranya didudukin dulu katanya. Kata tatahiru ini isim fil huruf. Fi'il yang yang berapa huruf? 3, 4, 5, 6. 3, 4. Wazannya apa? Nanti pokoknya lah pak ini lah ya. Nah, kita pengen ini wazan fi'il yang berapa huruf? Ini kejawab dulu. Kalau dia ndak bisa kejawab, nah kan jadi repot nanti. Kan 3 huruf beda bacanya dengan yang 4 huruf. 4 huruf beda bacanya dengan 5 huruf. 5 huruf beda bacanya dengan 6 huruf. Nah, ya ini dia. Kita pengen tahu wazannya. Tathi ini wazannya apa? Atau mungkin dia bukan fi'il. Nah ini nahu nih. Apa namanya Afan? Sorof ini. Nah. Membersihkannya. Artinya fi'il taib. Makanya kita tanya wazannya. Makanya karena dia bilang fi'il ini, Ana sebagai guru kayaknya kurang tepat gitu. Nggak ada fi'ilnya bentuk kayak gini, nggak ada sampai kiamat pun nggak ada. Ini betul ini bahasanya. Ini tuh ya apa? Ya? Iya, itu tadi letaknya. Salahnya di situ. Ya, ingat-ingat fiil yang diawali oleh ta itu 1 wazannya tafa'ala. Sama apa? Tafa'ala. Nah, ini bukan ini. Nah, ini. Sisanya itu ini jadinya udah ilai saja. Iya, betul, mudhafun ilai. Oh, iya. Cara membedakannya begitu. Begitu. Ya, mudhafun ilai. Nah, ini kayak sorof tadi, belum nahu nih, belum nahu. Nah,
kita pengertiannya nahunya. Di nomor 1 ya ada kaidah yang kita udah pelajari. Ini tadi tambahan ya. Naibul fa'il, maf'ulun bihi, kana, mubtada khobar. Nah, 5 udah 5 kita nih, masya Allah. belum akses. Baik. Ya, punya diingat-ingat kaidahnya mubtada, diingat-ingat kaidahnya. Begitu. Harus di luar kepala. Makanya orang enggak bisa baca kitab itu enggak ada kaidah di kepalanya dia. Maksud itu enggak ngafal. Harus ngafal. Makanya kenapa kita sase karena udah ngafal ini gini ini gini ngafal. Nah, jadi baca kitab harus ngafal kaidah. Sorof masuk harus ngafal. Nahu juga harus ngafal. Sampai detik 2 nggak ada. Dan nama yabiku fi'il fa'ilnya Baik. fi'ilnya itu sifon fi'il sifonu. Salah. So, yawiku itu. Iya. Puasa itu menunjukkan jalan setan. Tapi Apa bacanya ini? Nah, bacanya yudiku. Yudiku. Nah, betul enggak bacanya itu? Yudiku. Nah, ini menarik ya. Baik, sebenarnya bukan yudiku. Nih, Yudoyiku. Ayo, doyako yudoyiko bukan adoko yudiku. Bukan ya, ini jauh kan antum terjemahan anu tadi yang doyako nih. Nah, jadi bacanya itu. Oh, berarti bukan itu. Udah itu. Nah, tapi ini masdar kan ya? mana? Yang yudoyiku. Bukan. Bukan masdar. Iya. Iya, harus sorof juga nih. Nah, harus ini penting wazan ini. Tadi fi'ilnya fi'il mudhari, fa'ilnya tahu. Tapi bacanya ini penting. Apa tadi yang kita bahas? Ini kan udah kita benarin apa? Ayo, betul tadi. Huanya kembali ke sob. Nah, betul. Pertanyaannya ini fi'il butuh maf'ul enggak? Nah, pertanyaannya artinya mana maf'ulnya? Jadi apa yang disempitkan jalan seperti itu. Taib. Menarik sekali. Nah, jadi apa? Kita ingin sebutkan mana maf'ulnya gitu aja. Simpel. Mana? Majari. Ayo, bacanya apa nih? Majariyat. Majariyat. Iya. Pertanyaan ini menarik nih. Kita ingin tanya nih. Majaria ini isim apa? Oh iya, ini Majaria. Dia isim Apa? Menurut nih, nama-nama isim. Mangkus tuh ya? Apa? Mangkus. Ayo, perhatikan kalau ya mankus, kalau ya mankus alif maksur ya. Mangkus, kalau alif maksur. Iya, baik. Mankus kan kalau dia nasab kan dia dibaca ya-nya. Sisanya ndak dibaca. Jadi dia iromnya ini muqaddar. Taib.
Sebenarnya ada yang kelewat sebenarnya. Lewat. Coba dilihat lagi nih. anak Ada yang kelewat ini. Masih di nomor 1 ya. Ada kelewat kaidah yang kita udah pelajari. Ya, kita pelajari udah kana, mubtada khobar, fiil, fa'il maf'ul, fiil majhul. dia benar Hah? dia mubtada tazkiyatun nafsi mubtada Baik. Khobarnya mana? membersihkan jiwa. Khobarnya dari yang rumah berarti Nah, ini kalau perlu ya dari antar ke saya bacakan. ini terus dia iya baik tapi harus kecil saja ya kalau khobar kan Ya, enggak harus kan khobar kan ada 5. Kalau iya, mau iya. Yang minal akhlak itu Nah, yang akhlak itu nah kata akhlaki itu apa khobarnya gitu. kan anda cari artinya dulu Akhlak kan. Akhlak. Bahasa Indonesia akhlak. yang akhlak itu Iya, akhlaki. Nah, yang akhlak itu ya tuh ayo tayyib. Nah, kita bantu terjemahkan kata akhlak. Akhlak itu sifat. Itu akhlak, sifat. Akhlak itu apa? Sifat. Itu akhlak pakai to. Sifat. Nah, baik. oke khobar Nah, khobarnya bukan situha bukan nggak mungkin dia atas ya. betul. Nah, baik. Nah, sebenarnya dia ini, ayo, Nana jelaskan. Anak kemarin kan udah jelaskan juga, ini tambahan lagi. Pokoknya di awal-awal kayak gini nih, ya. Jika setelahnya itu ya tidak ada domir huwa atau hiya, ini nih kata nih khobar, mubtadanya dibuang. Ini menarik ini. Seandainya gini tulisan di sini, tazkiyatun nafsi hiya, ini mubtada khobar, hiyanya khobar, tazkiyahnya mubtada. Atau mungkin yang lain, mungkin huwa. Ini huwa nih khobar, ya bisa tazkiyah jadi mubtada. Nah, kalau ndak ada ini teorinya ya, penting ini. Maka setiap setelah nomor lah gitu, i'rabnya adalah khobar yang dimana mubtadanya dibuang. Apa dibuang? Kata hadhihi. Jadi hadhihi tazkiyatun nafsi. Iya, ini penting teori ini nih. Penting. Ya, diingat-ingat kaidah seperti itu. Pokoknya setelah nomor itu yang kita konsepnya. Kalau tidak ada huwa dan hiya sudah artinya khobar. Kalau ada mubtada khobar. Nah, ini gitu. Iya. Nah. Baik. Nah, mana bongkar ini yang antum dah sebut yang lewat terus. Ini ada kaidah. Apa itu? Ini. Iya.
tankiyatuha ini nih mubtada. Khobarnya mana? Ini jar majrur minal akhlaqi. Woi, Nah, ini antum lewat ini. Langsung kayak tadi apa? Yudayiku majari syaitani fi badanil insani. Nah, oh dia enggak top ke yang keseluruhan, hmm? enggak top. Maksudnya boleh berarti. Nah, sebagaimana tadi Anda bilang, jadi atof-atof seperti ini tuh Anda bilang tadi. Nah, artinya anak ingin ngirob kayak gitu. Ya, ngirob kayak gitu. Memang dia atof, betul. Atof. Dia juga di sini irobnya mubtada. Nah, ingat-ingat nih, sering anak ungkapkan ya. Satu kata dalam bahasa Arab itu jangan satu jalan doang irobnya, banyak ngirob dia. Ini penting banget ini. Tankituha selain dia, tankiyatuha. Selain dia ini adalah i'rabnya atof. Iya, matufnya tathiruha. Dia juga i'rabnya mubtada. Ini penting ini. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu dasar kadang dua i'rabnya. Pokoknya lebih dari satu i'rab. Nah, insyaallah dipahami, ini penting banget nih, harus didudukin. Jadi ini pegang sekali nih, ini penting banget. Kalau kita kan sama satu jalan ya sudah, kalau kalau fa'il ya enggak. Selain fa'il dia ada lagi i'rabnya. Ya, ada lagi i'rabnya. Nah, ini dia yang kelewat. Nah, mungkin cukup dulu ya, Masya Allah jam 10 kita ya. Mulai jam 6, cukup dulu. Insyaallah besok lanjut lagi. Nah, alhamdulillah hari ini kita nambah satu lagi. Nah, kita ini harus tulis ya biar Anda ingat kaidah-kaidah ini, sehingga antum juga bisa meroja lagi. Oh, udah belajar naibul fa'il, baca dulu naibul fa'il, baru baca nanti kita maf'ulun bihi, kana, mubtada, khobar, fil fa'il majhul ya, dan seterusnya. Nah, sebelum tutup ada pertanyaan. Nah, ini Masya Allah lumayan. Nah, ada apa namanya ngasanya itu gitu aja terus. Iya, Ya punya sering kan ada tahun biasa kajian, ada kajian setiap hari, kita buka kitab Arab terus. Nah, boleh. Ini memang nama buka kayak gitu, kayak baca kitab gitu. Dan nanti ya anak infokan dia masalah ini. Al-muhim anak kebanyakan murid-murid anak nih yang online itu dulu baca kitab. Penting banget kayak gini. Kalau ini kan enak gitu. Kayak gini daripada kita dengar dari guru baca kitab gitu. Karena kita pengen itu baca kita sama guru itu kita ngi'rabin. Terus nahunya apa, sorofnya apa. Nah, ini dulu kuasai dulu tuh baru. Dan bagi itu bisa saja anak baca kitab fikih Muyassar ini bisa saja. Tapi kan cuma di pemahaman doang. Jadi nahunya ndak dapat, sorofnya juga ndak dapat, kan baca terus. Nah, kecuali anak baca sambil ngi'rab. Antum pegang kitabnya, ini bagus lagi. Setelah itu tanya jawab, ini bagus lagi. Sebenarnya kayak gitu lebih anak suka, karena bermanfaat banget kalau gitu. Antum mau kayak gitu belajarnya, udah kayak gini. Jadi anak nanti kalau emang mau kitab ini anak nanti coba beli. Begitu. Jadi kalau anak baca kayak gitu, anak baca ngi'rab, anak ngi'rab dia, anak ngi'rab pasti, karena biar dia kalau gitu gampang ini. Ini kitab juga ini kan fikih Muyassar, ada terjemahan, baca aja terjemahannya sudah selesai. Tapi kan bukan itu pengen kita tuh.
kita menelaah dari sisi ilmu nahunya, kita menelaah dari sisi ilmu sorofnya. Nah itu yang tidak ada di terjemahan itu, tidak ada. Nah begitu. Nah kalau ini banyak sekali udah belajar nahu sorof, dapat sorof, dapat nahu, ya terus dapat lagi fikihnya, gitu. Dapat terjemahan terus lagi begitu. Nah tinggal konfirmasi aja ya. Jadi kalau mau kayak gitu, ya anak yang baca, anak ngiropin, anak kasih tahu ini dalam ilmu sorof, ini dalam ilmu nahu, ini irobnya, nah, gitu. Tapi asalnya sih murid dulu yang disuruh dia berpikir dulu. Kalau guru mah enak, udah tahu dia struktur kalimatnya ada macam-macam. Tapi kita kan ingin pintar muridnya. Guru ya udah tahu, dia lihat aja ini bacanya ini baca ini, udah tahu, udah biasa dengan bacaan gundul gini. Nah begitu. Nah ini yang kita sering ya, jalani dulu ini penting sekali ya. Kalau udah fase enggak masalah, bisa dilepas, baca sendiri aja kita tanpa harus guru. Tapi kan untuk tahap sana kan harus bagus, harus rutin. Baik. Nah ini aja sering kita tahu. Nah ada lagi selain ini ya gitu ya, gitulah jawaban anak kalau masalah itu. Nah baik. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Kita tutup ada dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. iya, Imam. Dah, ya.